بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Kosovo. Pertempuran Kosovo berlangsung pada tanggal 15 Juni 1389 antara pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Serbia Lazar Hreberjanović dan pasukan penyerang dari Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Murad Hudafendigar. Pasukan di bawah pimpinan Pangeran Lazar terdiri dari para prajuritnya sendiri, suatu kontingen yang dipimpin oleh Vuk Branković, seorang bangsawan Serbia, dan suatu kontingen pimpinan Vlatko Vuković yang dikirim dari kerajaan Bosnia oleh Raja Vko pertama. Pangeran Lazar adalah penguasa Serbia Moravia, dan merupakan yang terkuat di antara para penguasa daerah Serbia pada waktu itu, sedangkan Vuk Branković memerintah distrik Brankovica yang terletak di salah satu wilayah Kosovo dan daerah lainnya, mengakui Lazar sebagai maharajanya. Pertempuran ini berlangsung di lapangan Kosovo, sekitar 5 km di sebelah barat laut kota Pristina modern. Catatan-catatan sejarah yang dapat diandalkan termasuk langka. Sebagian besar pasukan dari kedua belah pihak musnah dalam pertempuran ini, baik Lazar maupun Murad juga kehilangan nyawa dalam pertempuran. Meskipun pihak Utsmaniyah berhasil memusnahkan pasukan Serbia, mereka juga menderita banyak korban sehingga menunda perkembangan mereka. Pihak Serbia meninggalkan terlalu sedikit orang untuk dapat mempertahankan tanah mereka secara efektif, sementara pihak Turki memiliki lebih banyak tentara di timur. Konsekuensinya, satu demi satu, kepangeranan Serbia yang belum menjadi vasal Utsmaniyah menjadi turut bergabung pada tahun-tahun berikutnya. Pasukan dari kedua belah pihak binasa dalam pertempuran, baik Lazar maupun Murad kehilangan nyawa mereka, dan sisa-sisa pasukan mereka akhirnya mundur dari medan perang. Bayezid pertama, putra Murad, mencekik Yakub Çelebi adiknya setelah mendengar bahwa ayah mereka telah meninggal sehingga ia menjadi satu-satunya pewaris singgasana Utsmaniyah. 8. Pihak Serbia hanya menyisakan terlalu sedikit orang untuk mempertahankan tanah mereka secara efektif, sedangkan pihak Turki memiliki lebih banyak tentara di timur. Akibatnya berbagai kepangeranan Serbia yang belum menjadi vasal Utsmaniyah turut bergabung juga, satu demi satu, pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya dalam menanggapi tekanan Utsmaniyah, beberapa bangsawan Serbia menikahkan putri mereka, termasuk putri Pangeran Lazar, dengan Bayezid. 10. 11. Akibat dari pernikahan-pernikahan ini, Stefan Lazarević menjadi seorang sekutu setia Bayezid, memberi kontribusi pasukan yang signifikan dalam banyak pertempuran militer Bayezid selanjutnya, termasuk pertempuran Nikopolis. Pada akhirnya kedespotan Serbia dalam berbagai kesempatan berupaya untuk mengalahkan Utsmaniyah dalam kaitannya dengan bangsa Hungaria sampai kekalahan terakhirnya pada tahun 1459 dan 1540. Pertempuran Kosovo ini sangat penting untuk identitas nasional, tradisi, dan sejarah Serbia. Tanggal pertempuran ini tertanam dalam benak orang Serbia, dan versi gaya baru dari pertempuran ini adalah tanggal pembunuhan Adipati Agung Franz Ferdinand oleh seorang nasionalis Serbia, yang mana memicu Perang Dunia Pertama. Slobodan Milošević berpidato di Gazimestan, dekat Polje Kosovo, di mana ia mengungkit kutukan Kosovo. Di Ankara Korps Gajah India yang dahulu di Delhi dikalahkan dengan telak oleh Timurid ternyata menyumbang peranan yang besar. Dengan penggunaan yang lebih terencana dan tidak gegabah potensinya dapat dimaksimalkan. Gajah perang bisa menjadi tembok penghalang ataupun pendobrak yang fleksibel, menakutkan bagi infanteri ataupun pasukan berkuda lawan. Kemenangan ini sendiri juga dibayar mahal oleh Timur, putra mahkota Muhammad Sultan yang merupakan cucu kesayangannya terluka ketika pasukannya dengan berani merangsek masuk ke dalam barisan Bayezid. Beberapa hari setelah kemenangan besarnya di mana ia berhasil mengalahkan dan menangkap pemimpin lawan, putra mahkota Timurid akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Soal kemampuan militer, Timur sejajar dengan penguasa besar seperti Alexander dan Genghis Khan.
Tetapi Timur seperti Saladin pada awalnya kurang begitu dikenal. Kedua tokoh tersebut justru lebih dikenal di Eropa atau budaya Barat baru kemudian popularitasnya terbawa kembali ke daerah asalnya. Uzbekistan yang memiliki kota Samarkand baru menggali sejarah Timurid setelah era kejatuhan Soviet sebagai bagian dari pencarian jati diri bangsa. Adapun sebab utama dari kurang dikenalnya mereka adalah karena urusan suku. Saladin berasal dari suku Kurdi sedangkan Timur berasal dari keturunan Mongol. Hal tersebut membuat mereka tidak populer bagi peradaban Arab. Keberhasilan Saladin dan kejayaan Timur yang bukan sosok asli Arab membuat mereka minder. Apalagi mengingat Timur mengalahkan Bayezid Yildirim Ottoman yang merupakan bagian dari kebanggaan sejarah masa lampau. Padahal kesuksesan Timur memberikan pengalaman psikis berharga kepada semua suku bangsa di Asia Kecil, Timur Tengah, Persia dan Asia Tengah yang disatukan dalam satu panji kerajaan. Pengalaman tersebut bersamaan dengan Saladin ratusan tahun sebelumnya memungkinkan penguasa setelahnya untuk melanjutkan persatuan wilayah yang sangat rawan konflik kepentingan antara ribuan suku besar kecil yang hidup bersama-sama. Timurid membuka jalan bagi persatuan Mesopotamia tetapi adalah Ottoman yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Ottoman selepas Bayezid dengan cepat keluar dari kekalahan serta perang saudara lalu kembali berekspansi melebihi sebelumnya. Berbeda dengan Timur, Bayezid dan ayahnya Murad pertama sudah meletakkan dasar birokrasi dan administrasi pemerintahan yang solid sehingga kesultanan mereka bisa diselamatkan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.